Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada subuh hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehadiran kita untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk salat berjamaah yang paling afdal di dalam sehari semalam, salat jamaah subuh, yang kita tambahkan lagi nilainya dengan zikir-zikir yang kita lakukan, dan insya Allah kita akan tutup nanti dengan salat duha atau salat isyraq yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah sebuah hadis beliau mengatakan, man hadaral ghadata fi masjidin jama'atan. Dalam riwayat yang lain mengatakan, man hadara salata subhi fi masjidin jama'atan. Barang siapa yang menghadiri salat subuh secara berjamaah di masjid, summa ka'adah, kemudian sesudah itu ia tinggal duduk. Apaan? Yazkurullah ta'ala, berzikir-zikir. Sampai kapan? Hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit. Barangkali itu yang nomor 608, barangkali itu 608 itu barangkali di sini. Syuruk, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, sampai matahari terbit. Summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Di dalam riwayat Imam Tirmizi tidak disebutkan salat apa, hanya mengatakan kemudian salat 2 rakaat. Tetapi di dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan sabahatat duha, 2 rakaat salat duha. Bagaimana kalau hal itu kita lakukan? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tama. Ia mendapatkan pahala sama dengan 1 haji plus 1 umrah yang sempurna, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Betapa tingginya nilai yang diperoleh seorang hamba yang beriman dan betul-betul mampu membuktikan imannya. Karena ini persoalan kita. Semua mengaku beriman, tapi menjadi masalah pembuktian daripada pengakuan itu yang sulit. Betapa nilainya, betapa tingginya nilai yang kita akan peroleh dengan apa yang kita lakukan. Zikir kita pada hari ini diisi dengan tausiah diniyah, yang pada subuh hari ini topiknya ialah buat apa kita hidup di dunia ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, Al-Quran sudah memberikan jawaban.
Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia itu kecuali agar mereka itu semua beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Dan inilah beda kita dengan hewan. Kalau hewan tujuan hidupnya itu makan, hidup untuk makan. Tapi manusia adalah makan untuk hidup dan hidup untuk ibadah. Siapa yang tidak begini tujuan hidupnya, maka ia seperti dengan hewan. Hidup untuk makan. Dan kalau perlu saudara sendiri pun dimakan, karena tujuan hidupnya yang untuk makan. Kita perlu tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah yang termulia. Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berkata, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memberikan kehormatan, kemuliaan kepada anak cucu Adam. Dan untuk pelaksanaan ibadah ini, maka Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim, menurut surat Al-Tin ayat 4. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tujuan hidup kita adalah ibadah. Lalu apa itu ibadah? Secara harfiah, ibadah itu berarti al-hudu, al-inqiyad, at-ta'ah. Ibadah itu ialah ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Artinya apa? Segala hal yang kita lakukan selama itu bernaung di bawah ketundukan, kepatuhan, ketaatan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu semua adalah ibadah. Saya ulangi, segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, selama hal itu adalah bernaung adalah merupakan ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kita atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, itu semua adalah ibadah. Hanya kata ibadah ini itu tadi arti luasnya, ada arti sempitnya. Arti sempitnya itu ialah seperti salat, maka dalam hal ini ibadah itu punya 3 bentuk. Kepatuhan, ketundukan, ketaatan kita kepada Allah dalam jalur kaitannya dengan hubungan kita dengan yang di atas, dengan Dia. Ini bentuk satu, dan inilah merupakan arti sempit daripada ibadah.
Sehingga kalau orang berbicara dia beribadah, ini yang dimaksud. Arti sempitnya ini dalam kaitan jalur hubungan antara hamba dengan Allah, dengan yang di atas. Tapi bukan itu, karena tadi katakan bahwa segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini selama bernaung di bawah ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kita atas petunjuk dari Allah, maka itu semua ibadah. Maka bentuk yang kedua, ibadah itu adalah dalam jalur hubungan kita dengan sesama. Kalau dalam jalur hubungan kita dengan yang di atas, yang disebut dengan hablum minallah, maka jalur hubungan antara kita dengan kita, sesama kita, hablum minan nas. Kalau jalur hubungan antara hamba dengan Tuhan adalah disebut dengan ibadah ritual. Salat, puasa, ini zikir-zikir, baca Quran, ibadah ritual. Sementara jalur hubungan, ibadah dalam bentuk jalur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, itu disebut ibadah sosial. Biasa juga disebut dengan ibadah horizontal. Ada lagi yang ketiga, dalam bentuk hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya selain daripada manusia, hablum minal alam. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berkata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tiadalah manusia itu diperintahkan, wa ma umiru, tiadalah manusia itu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah, mukhlisin lahuddin, secara ikhlas, menundukkan dirinya dalam agama ini. Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Lalu Allah memberikan dua contoh. Yuqimus shalah itu ibadah ritual, wa yutuz zakah ibadah sosial, zakat. Dan kedua ini merupakan rukun daripada agama kita. Tonggak-tonggak ibadah kita. Jadi zakat itu, jangan lupa itu ibadah, mengeluarkan zakat. Sementara ya jalur hubungannya antara hamba dengan sesama hamba. Wazalika dinul qayyimah, inilah ajaran di dalam agama yang luhur ini, kata Al-Quran. Di dalam surat Taha ayat 14 Allah berkata, innani anallah, bahwasanya saya inilah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepada aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan untuk itu tegakkanlah salat, tegakkanlah salat untuk berzikir, untuk mengingat kepada aku.
Ini ibadah dalam kaitan jalur hubungan kita dengan yang di atas. Dan inilah ibadah dalam arti sempit. Dan inilah sehari-harinya kalau orang mengatakan ibadah, seolah-olah di sini tujuannya semua. Sementara bentuk yang kedua dari para ibadah, yaitu dalam jalur hubungan horizontal, ibadah sosial, yang tadi disebutkan dalam Al-Quran secara langsung berdekatan dengan kata salat, ialah zakat. Yang mana zakat ini paling disebut berdampingan dengan kata salat di dalam Al-Quran. Kata zakat dengan kata salat itu didampingkan oleh Allah di dalam satu ayat. Berdampingan di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat. Ada 30 ayat selalu berdampingan kata salat dengan zakat. Belum lagi kata infak, belum lagi kata sedekah. Sementara kata haji itu di dalam Al-Quran itu dibilang jari. Ayat yang menunjukkan haji di dalam Al-Quran itu hanya dibilang jari. Tapi apa yang kejadian pada masyarakat kita? Semangatnya untuk berhaji, Masya Allah. Tapi semangatnya untuk berzakat, Masya Allah. Di dalam ibadah ini ada satu hal yang perlu untuk kita pahami dan yakini, yaitu apa? Ibadah baik dalam jalur hablum minallah maupun dalam jalur hablum minan nas, ataukah dalam jalur hablum minal alam, itu sama sekali tidak ada kepentingan Allah. Saya ulangi, ibadah yang kita lakukan itu yang diminta agar seluruh aspek kehidupan kita ini beribadah, jadi ibadah. Dagang itu ibadah. Bagaimana dalam tugas kita sehari-hari itu juga jadi ibadah. Tidak ada lepas dari ibadah. Masuk di WC, selama kita itu berzikir masuk, itu jadi ibadah. Begitu juga ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur, satu dengan niat supaya kita mendapatkan refreshing untuk melaksanakan ibadah nanti setelah bangun, dan itu kita dahului dengan zikir, maka tidur kita itu bernilai ibadah. Yang penting lagi, jangan sampai dengan tidur itu justru kita meninggalkan salat. Tadi itu niatnya apa? Niatnya apa? Dalam kaitan jalur hubungan antara hamba dengan hamba, makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Khairun nas. Di samping memang ayat dari Ali Imran 112 di situ menegaskan mengenai jalur hubungan kita dengan Allah dan jalur hubungan kita dengan sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas.
manusia itu di mana saja berada pasti mendapatkan kehinaan, kecuali apabila itu bagus hubungannya dengan yang di atas dan bagus hubungannya dengan sesama. Kita kembali kepada rumusan, segala yang kita lakukan selama itu bernaung di bawah kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kita kepada petunjuk dari atas, itu semua adalah ibadah. Itu makna kata ibadah secara harfiah, secara etimologi kata ibadah. Ibadah ini perlu kita katakan bahwa sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Itu dihadapkan kepada Allah, tetapi manfaatnya adalah kembali kepada hamba yang melaksanakan ibadah itu. Saya kasih contoh, ibadah itu adalah cahaya. Cahaya yang dipancarkan hamba itu diminta agar dihadapkan kepada Allah, lillah. Tapi ketika dihadapkan kepada Allah berarti dihadapkan kemana? Dihadapkan kepada sumber cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard, yang voltasenya jauh tidak bisa kita bandingkan. Ketika hamba melaksanakan ibadah, maka memancarlah cahaya ibadah itu dari dirinya, dihadapkan, ibaratnya disentirkan kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Sentiran cahaya dari Allah yang voltasenya jauh lebih tinggi, tidak bisa kita bandingkan, itu akan menerangi hamba yang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah, cahaya ibadah yang dipancarkan oleh hamba itu kembali terpantul, kembali menerangi hidup hamba. Jadi siapa hamba yang melaksanakan ibadah pasti bercahaya hidupnya. Cahaya daripada pantulan cahaya ibadahnya yang terpantul dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardh. Dua orang kaya, satu beribadah, satu tidak, pasti tidak sama. Satu mendapatkan cahaya. Jadi ibadah ini sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Kenapa? Kan Allah sudah sempurna, jadi tidak perlu ditambah. Allah maha kaya, tidak butuh akan sesuatu. Allah maha kuat, tidak memerlukan bantuan. Tapi apa? Itu tadi. Di dalam salah satu hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'. Wahai hamba-hambaku, andai kata sejak yang pertama saya ciptakan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, sejak yang pertama saya ciptakan sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman, andai kata itu semuanya sepakat untuk melaksanakan ibadah kepada Aku dengan kualitas takwa yang tertinggi, seragam, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kualitas takwa yang tertinggi, ketahuilah ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidaklah akan menambah sedikit pun kebesaran dan kekuasaanku. Bayangkan, inti untuk menepis bahwa ibadah itu sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Jadi kalau ada seseorang yang tidak merasakan ibadah lalu dikiranya bahwa Allah rugi, sama sekali. Coba. Demikian juga sebaliknya. Allah di dalam hadis qudsi ini melanjutkan,
Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insarakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika min mulki syai'. Wahai hamba-hambaku, andai kata sejak yang pertama saya ciptakan, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, sampai nanti akhir, semuanya bersatu untuk mendurhakai saya dengan kualitas kedurhakaan yang tertinggi, seragam. Tak ketahuilah, mana qasa dzalika min mulki syai', itu sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun dan kebesaran dan kekuasaan saya. Berarti kita beribadah tidak ada pengaruhnya sama Tuhan. Ibadah itu adalah jembatan emas bagi hamba untuk mencapai cita-cita hidupnya, mencapai dambaan hidupnya. Ibadah itu kembali bukan sama sekali untuk Allah. Nah, inilah yang punya bentuknya itu 3 jalur. Hubungan kita dengan yang di atas, hablum minallah, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama, itu semua ibadah. Makanya kita ketemukan umpamanya dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Kita ketemukan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jadi semua hal yang membawa kita kepada bercerai-berai itu semua adalah larangan dan haram untuk kita lakukan. Kita ketemukan hadis Nabi umpamanya, bagaimana kalau kita berhubungan dengan istri. Pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat, wahai baginda, bagaimana kalau saya berhubungan dengan istri saya, apakah dapat pahala? Nabi menjawab dengan pertanyaan, kalau kamu lakukan itu bukan dengan istrimu, bagaimana? Maka yang bertanya tadi mengatakan, saya berdosa dan diancam azab. Barulah Rasulullah meneruskan jawabannya, maka demikian pula jika kamu lakukan dengan istrimu, maka kamu dapat pahala. Ini contoh. Selanjutnya Nabi ada mengatakan, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi fiha wajhallah illa ujirta biha. Kalian tidaklah, bahwasanya engkau tidaklah berbagi, mengelurkan suatu infak karena Allah semata-mata, tabtagi fiha wajhallah, di mana kamu dalam berimpak mengeluarkan itu yang kamu cari adalah ridha Allah, kecuali engkau diberikan pahala dengan itu. Hatta ma tadau fi fibratik, hingga sesuap nasi yang kamu masukkan dalam kerongkongan istrimu. Jadi kita berusaha umpamanya
untuk menghidupi keluarga kita, itu ibadah. Karena ini adalah perintah Allah, tanggung jawab kepala keluarga terhadap keluarganya. Itu adalah ibadah. Tentu sebaliknya, hal-hal yang merugikan saudara kita dalam bentuk apa saja, maka itu adalah dosa. Kadang-kadang ada yang tidak sadar ya, dan mungkin tidak tahu. Ya. Betul. Ini sering terjadi pada masyarakat kita, terutama di pedesaan. Ada rame-rame di rumah, kumpul-kumpul keluarga, teman-teman. Yang merokok tetap merokok. Ya, ahli hisab itu mengepul-ngepul asap rokoknya. Itu dosa itu. Dosa. Selain melakukan perbuatan yang merugikan kepada dirinya, dia sudah melakukan perbuatan yang merugikan lingkungannya. Nah, apa saja perbuatan yang kita lakukan merugikan saudara kita, sekecil apapun itu adalah dosa. Itu kebalikannya. Dan hal-hal macam ini itu mempengaruhi ibadah ritual kita, salat kita, puasa kita. Itulah sampai pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, wahai sahabat-sahabatku, saya mau tanya, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang yang pailit itu? Atadaruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis, pailit, bangkrut itu? Kalau sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Yang kita tahu orang bangkrut ialah yang kehabisan uang, kehabisan harta. Lalu Nabi mengatakan, bukan itu. Kalau di dunia bangkrut seperti itu, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang kaya di dunia tapi bangkrut di akhirat. Kalau sudah di akhirat bangkrut, tidak mungkin lagi akan bangkit. Tidak mungkin lagi akan bangkit. Kalau di dunia ini bangkrut, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi kalau nanti di akhirat bangkrut, khalas, kata orang Arab, sudah habis. Jadi kata Nabi, sebenarnya orang yang bangkrut yang sebenarnya itu ialah mayati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang yang datang nanti di hari kemudian yang menggunung pahala amalannya. Amalan dalam kaitan hablum minallah. Menggunung pahala salatnya, pahala salat berjamaahnya, pahala baca Qur'annya, pahala puasanya, pahala zakatnya, infaknya. Tetapi tidak kurang perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan kepada saudaranya, perbuatan yang merugikan saudara. Lalu bagaimana? Nanti dari kemudian itu ipasilolongan mana? Itu semuanya akan ya diselesaikan. Jadi nanti di hari kemudian ada suatu kasus setelah kita tinggalkan pada mahsyar, ada satu kasus yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya, kepada kita manusia. Itu namanya kisas. Penyelesaian sangkutan antara hamba dengan sesama hamba. Ini tadi dalam kaitan hablum minan nas. Bagaimana hablum minan nasnya ini bagaimana?
Lalu kepada mereka yang banyak melakukan perbuatan yang merugikan kepada sesama, dipanggil, dihadapkan. Siapa yang pernah dizalimi orang ini, silakan maju. Contoh yang diberikan Rasulullah, wayati wa kada syatama haza wa kadzafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Itu contoh-contoh yang diberikan Rasulullah. Siapa yang pernah dizalimi orang ini ketika hidup di dunia, silakan maju. Kata Nabi, maju seorang. Kenapa? Saya dulu pernah dicaci. Diputar rekamannya, muncul kapan, tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya, ya, waktunya, dan bagaimana bunyi caciannya. Nah, bayar, diambil tadi itu salatnya, pembayarannya. Sudah itu tanya lagi, siapa lagi? Maju lagi. Contoh diberikan Rasulullah, wa kadzafa haza. Kenapa kamu? Saya dulu pernah dituduh. Dituduh bagaimana? Berselingkuh. Mata ada ya. Berat ini. Ya, dibuktikan. Kita masih ingat siapa dulu itu cewek itu, Angelia, siapa itu yang menyangka mengaku tidak punya bebek, padahal KPK dapat. Akhirnya masuk penjara. Ya. Ini buatan manusia. Bagaimana lagi dengan Tuhan? Justru ya, hasil iptek sekarang ini, kalau kita mampu, sebenarnya itu semestinya lebih meningkatkan iman kita bahwa betul-betul ini akan terjadi nih. Macam ini saja yang rekaman hanya dalam bentuk begini, serekaman bisa diciptakan manusia, bagaimana lagi kalau rekamannya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini muncul. Bayar lagi. Itu dari pahala yang menggunung tadi, pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, pahala sumbangan, pahala apa. Sudah itu siapa lagi? Wa akala mala hadza. Saya dulu pernah diambil saya punya barang. Apalah. Yang paling bahaya ini kalau berkaitan dengan public figure, umpamanya pejabat. Kalau seorang pejabat korupsi dan yang dikorupsi itu adalah semestinya adalah hak rakyatnya, maka nanti dari kemudian disuruh bayar semua rakyatnya itu, bayar semua ini yang kamu korupsi ketika hidup di dunia. Ini contohnya. Apa kata taulada ya, sangat menakutkan ini. Ya. Sementara Nabi ada mengatakan di dalam salah sebuah hadis beliau, man istamalnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama faukahu kana gulula ya'ti bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang kami percayakan dalam satu jabatan, dalam satu tugas, lalu di dalam jabatannya itu atau tugasnya itu dia ambil kesempatan untuk menyembunyikan sebatang jarum, karena gululan itu adalah tindakan korupsi, ya'ti bihi yaumil qiyamah, yang ia harus bertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Sebatang jarum atau di atasnya, katanya fama faukahu, atau lebih daripada sebatang jarum. Sebatang jarum saja kita bertanggungjawabkan. La ilaha illallah. Semua akan dikembalikan kepada haknya. Contoh lagi ada diberikan Rasulullah, siapa yang mengutang kemudian ketika ia mengutang
hatinya memang sudah bengkok. Maksudnya apa? Dia tidak mau membayar, tapi mulutnya mengatakan dia akan bayar secepat mungkin, tapi hatinya bengkok. Pokoknya balik baki yolo. Ya, kumuka awak kak wajak no. Kalau kamu tangkap saya, kita dulu umpet dulu, kejar-kejaran dulu. Kalau kamu tangkap saya bayar. Dan betul tidak dibayar sampai mati. Dan tidak ada ahli warisnya juga yang membayarkan. Apa yang terjadi? Itu dihadapkan di depan Allah. Seperti ini tadi. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu mengira saya tidak mampu untuk mengembalikan hak hambaku yang ada tersangkut sama kamu? Sekarang ini bayar. Jadi kalau ada seseorang berutang kepada kita lalu tidak bayar, mau kemana? Dia nanti dipaksa untuk membayar di hari kemudian. Kecuali kalau ada ahli warisnya yang bayarkan dia. Tapi selama jadi utang sampai mati, maka itu yang terjadi. Lalu sesudah itu, ini banyak juga terjadi di kalangan masyarakat kita. Sampai empang juga ada kadang-kadang itu. Ya, bukan dia punya, tapi dia yang sertifikat, akhirnya menang perkara. Ya, ada sawah macam-macam. Ya, ini semua bayar nanti dia kemudian. Kalau tidak di dunia dia harus bayar. Lalu sesudah itu, ya, ditanya lagi, siapa lagi sesudah ini? Wasafaka damahaza, maju lagi seorang. Saya dulu pernah dialirkan saya punya darah. Putar, muncul. Bayar lagi, bayar. Sudah itu, siapa lagi? Contoh diberikan Rasulullah. Wadarabahaza, saya dulu pernah dipukul. Putar lagi, muncul, bayar. Pokoknya ini tadi habis pahala salat, habis pahala puasa yang menggunung tadi itu. Kita bagus ibadahnya dalam kaitan hablum minallah. Tapi yang rusak ibadah sosialnya dalam kaitan hablum minan nas. Jadi siapa yang suka tipu-tipu orang dalam hidup ini, silakan terus, kerjakan terus itu. Tapi ingat, besok atau lusa pasti kamu akan menghadap. Tidak ada jalan lain dan kamu harus pertanggungjawabkan itu semua. Ya, siap atau tidak siap, rela atau tidak rela, tapi pasti dimintakan pertanggungjawaban semua. Lalu apa kata Nabi? Fa in yatasanatu qabla ayyuqama alaihi. Apabila ini tadi pahala ibadah dalam kaitan hablum minallah habis sudah dipakai membayar, tetapi masih ada orang yang mau dibayar, masih ada sangkutan, bagaimana? Uhiza min khatayahum, maka diambil daripada timbangan buruk orang yang mau dibayar itu, seberat dengan perbuatan jahatnya tempoh hari di dunia, itu diambil. Timbangan buruknya diambil, dipindahkan ke timbangan buruknya dia tadi ini, karena sudah habis yang dipakai membayar. Terpaksa kejahatan dosa orang ini yang diambil, dipindahkan ke timbangan buruknya dia. Faturihat alaihim summa turihat finnar,
Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian terpaksa dilemparkan masuk neraka. Inilah kata Rasulullah orang yang sebenarnya bangkrut, yang menggunung pahala amalannya dalam kaitan ya ibadah ritual, tetapi rusak ibadah sosialnya. Lalu jalur ibadah yang ketiga ialah hablum minal alam. Hubungan kita dengan lingkungan kita. Perlu kita ketahui bahwa itu juga ibadah. Menjaga lingkungan ini sebaik-baiknya, itu ibadah. Al-Quran mengatakan dalam surah Hud ayat 61, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan memberi tugas, istamarakum fiha, memberi tugas untuk memakmurkan, untuk membangun di atasnya. Jadi ini adalah ibadah istimar, ibadah pembangunan, ya, dalam kaitan hablum minal alam, hubungan kita dengan lingkungan kita. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan positif kepada selain daripada manusia, kepada hewan kah, kepada tumbuh-tumbuhan kah, kepada lingkungan kita, itu semuanya adalah ibadah. Maka kita lihat hadis Nabi umpamanya dengan mengatakan wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Kamu menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan itu adalah suatu bentuk sedekah. Menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan itu adalah suatu bentuk sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Wa inhaukal kazara anit tariqi salatun. Kamu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di jalan itu adalah diberikan pahala salat. Ini dalam kaitan hubungan kita dengan lingkungan kita. Lainnya ada yang memusahakan ittaqul malaina salas. Hindarilah untuk melakukan perbuatan yang membawa laknat yang tiga. Hindarilah 3 perbuatan yang membawa laknat. Ya, apa kata Nabi? Yaitu bagaimana kalau membuang kotoran di tempat biasanya orang semua ambil air. Biasanya di desa itu kalau musim kemarau panjang, sumur-sumur itu kering, tapi biasanya ada satu sumur yang tetap ada airnya, di mana orang kampung di situ berkerumun ambil air. Di situ pula dia buang kotoran. Nah, ini dapat laknat karena perbuatan itu. Ya, di mana lagi buang kotoran di pinggir jalan. Nah, itu juga perbuatan yang membawa laknat. Hindari, kata Nabi, 3 perbuatan yang membawa laknat ini. Buang kotoran di tempat orang ambil air, buang kotoran di pinggir jalan, dan yang ketiga, buang kotoran di tempat orang berteduh. Ya, kita tahu di daerah padang pasir itu jarang tanaman, ya. Kalau ada di situ tempat di mana orang berteduh kalau musim panas atau berteduh, ya. Lalu di situ pula buang air, itu laknat, itu dapat laknat. Ini dalam kaitan hablum minal alam. Lalu, ya, bagaimana kalau kita melakukan perbuatan seperti menanam sesuatu, menanam pohon? Kata Nabi, ma min muslimin yagrisu garskan au yazra'u zar'an fayakulu minhu bahimatun au insanun au tairun, fayakulu minhu tairun au insan au bahima illa kana lahu sadaqah. Ini riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon
pohon yang berbuah yang banyak ditanam masyarakat kita itu mangga. Di daerah itu hampir kalau memungkinkan setiap rumah itu ada menanam pohon mangga. Lalu apa kata Nabi? Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon yang berbuah ini, lalu dari buahnya itu apakah dimakan oleh burung, ataukah dimakan oleh manusia, ataukah dimakan oleh hewan yang lain, kecuali itulah dianggap sedekah baginya. Ini melakukan perbuatan yang positif terhadap lingkungan kita. Yang lainnya, Nabi ada mengatakan, iza qamatis sa'ah, andai kata dunia sudah kiamat, wa fi yadikum fasilah, sementara di antara kalian itu ada sementara dulu untuk menanam suatu pohon. Ini dunia kiamat. Fa in istata'a alla yakuma hatta yagrisaha, andai kata ia masih bisa menanamnya sebelum ia berdiri. Ini dunia sudah kiamat. Andai kata dunia sudah kiamat, lalu di antara kalian ada yang sementara berjongkok untuk menanam pohon, kalau sekiranya ia masih sanggup untuk menanamnya sebelum ia berdiri untuk melarikan diri, apa kata Nabi? Falyagrisha, hendaklah dia tanam. Falahu bidzalika ajrun, dan ia akan mendapatkan pahala dengan perbuatannya itu. Padahal tidak mungkin lagi akan kita tunggu hasilnya. Ini dunia sudah kiamat. Berbuat baik kepada lingkungan itu ibadah, kepada hewan. Ada Nabi juga mencontohkan bahwa ada seseorang masuk surga gara-gara seekor anjing. Bagaimana ceritanya? Ia berjalan di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba menemukan seekor anjing yang hampir mati. Kalau sekiranya tidak dibantu dengan air persiapannya, secara akal manusia pasti mati. Dia bantu anjing itu sehingga tidak jadi mati. Kata Nabi, dengan perbuatannya ini diganjar dengan surga oleh Allah. Sebaliknya, Nabi juga ada menyebutkan ada seseorang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Dikurungnya kucing itu dan tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati. Diganjar dengan neraka. Ini bagaimana ini semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Positif ibadah, negatif dosa. Sampai ketika kita mau menyembelih diajar, apabila mau menyembelih tajamkan itu pisaunya. Fa idza sabatum fasinu zibha, perbaiki caranya menyembelih. Itulah sampai orang tua kita dulu itu kalau mau menyembelih ayam dia katakan apa? Jeneki olo. Ya, wuduki dulu. Itu sebenarnya apa tujuannya itu? Untuk tenangkan dulu, karena ini habis dikejar. Ya, dulu itu. Ya, anak-anak sekarang tidak ada lagi melihat macam itu ya. Kalau kita dulu itu menyaksikan itu sampai ketahuan itu. Siapa mengejar ayam? Oh, barangkali akan datang tamunya. Begitu biasanya, akan ada tamunya ini. Ya, karena begitu jarang sekali kita makan ayam kan di kampung dulu itu. Ya, kalau sekarang ini lebih baik makan ikan daripada makan ayam. Ayam potong. Nabi mengajarkan. Ya,
Setelah ditangkap, jangan langsung dipotong. Fa'asinu juga bagaimana caranya itu? Ya sampai orang tua kita mengatakan jeneki olo, wuduki dulu. Maksudnya itu tenangkan dulu supaya ya enak nanti untuk disembelih. Jadi inilah 3 jalur ibadah. Kemudian ketiga-tiganya ini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunat untuk kita lakukan. Tentu sebaliknya haram atau makruh, sebaliknya. Maka dalam hal ini semua, saya kembali lagi, semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini, selama itu bernaung di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka semua itu adalah ibadah. Sisa yang menjadi masalah, jangan sampai yang pokok itu dirugikan oleh yang sunat. Ibadah yang sunat kita utamakan, lalu yang pokoknya rusak, itu tidak boleh. Harus pokok, tetap pokok, sunat kalau ada lebih daripada pokok. Ya, saya kira inilah bahasan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Ya, dengan ingatan itu tadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, selama kegiatan itu, pertama, niat kita adalah untuk memperkuat kita di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian di dalam pelaksanaannya itu kita tetap mengacu kepada petunjuk. Umpamanya kita dagang, kita jujur, ya tidak tipu-tipu, maka semua itu adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.